selamat pagi, selamat datang di acara kami Liputan 8. Saya Mutia dan saya Inai. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tema yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu kenaikan pajak sebesar 12%. Betul sekali Inai, kenaikan pajak ini menjadi isu yang cukup sensitif dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Mari kita mulai dengan menjelaskan apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi yang wajib dibayar oleh warga negara kepada pemerintah. Pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan adanya kenaikan pajak ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan pendapatan negara untuk mendanai program-program tersebut. Namun, tentu saja ada pro dan kontra yang muncul di masyarakat. Salah satu alasan pemerintah menaikkan pajak adalah untuk mengatasi defisit anggaran dan meningkatkan pelayanan publik. Namun di sisi lain, masyarakat merasa terbebani dengan kenaikan tersebut, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat beberapa pendapat masyarakat mengenai kenaikan pajak ini. Harapannya mungkin jangan dinaikin ya, jadi kayak terlalu banyak yang naik, jadi kayak penghasilan nggak naik, tapi jadinya susah juga ya buat kehidupannya ya. Gaji dulu yang naik. Gaji dulu yang naik, baru PPN naik. Kalau saya pribadi sebenarnya setuju aja, asal dengan catatan kenaikan itu harus jelas juga untuk apa, harus transparan ke kitanya. Apakah untuk pembangunan atau perbaikan fasilitas, atau untuk transportasi lainnya, atau mungkin untuk makan siang gratisan direncanakan oleh pemerintah. Karena PPN naik, tapi benefitnya untuk kita rakyat tuh apa? Misalkan kalau emang fasilitas publik kita emang bagus juga, terus juga tingkat mulai dari mungkin KRL-nya, terus juga busway-nya. Ini kan kita juga sebagai rakyat nggak ada ya benefit dari PPN itu sendiri, kecuali emang PPN-nya naik, kita juga benefit sebagai rakyat pun ya ada gitu, meningkat itu oke lah. Tapi ini kayaknya sampai sekarang juga masih nggak jelas. Seperti yang kita lihat, banyak masyarakat yang mengkhawatirkan dampak dari kenaikan pajak ini terhadap daya beli mereka. Apalagi di saat harga barang dan kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. Ya, dan tidak hanya itu, kenaikan pajak ini juga dapat mempengaruhi sektor bisnis. Banyak pelaku usaha yang merasa khawatir dengan beban tambahan yang harus mereka tanggung. Namun di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa kenaikan pajak bisa jadi langkah positif untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan pendapatan yang lebih besar, pemerintah bisa lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan layanan kesehatan. Setelah mendengar berbagai pendapat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kenaikan pajak memang memiliki dampak yang kompleks. Penting bagi kita untuk tetap mengawasi dan memberikan masukan kepada pemerintah. Sebelum kita tutup, mari kita dengarkan pendapat dari beberapa ahli mengenai tema ini. Kalau kami melihat, ini bukan merupakan jawaban, bukan merupakan upaya kami dalam beberapa saat atau waktu yang lalu, kita terus menyuarakan bahwa sense of crisis dari pemerintah itu saat ini sangat diperlukan. Kita mengerti, Pak Bram, bahwa ini sudah HPP. Ya, sudah ditetapkan oleh wakil-wakil kita semua, wakil-wakil rakyat kita di DPR meratifikasi Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan di tahun 2021. Tapi pada saat itu masa itu berbeda dengan sekarang. Sangat berbeda. 2021 itu kita baru akan bangkit ya setelah COVID pandemik ya. Berbagai instrumen ya, dana pemulihan ekonomi, dana PEN, kemudian alokasi, diskresi dan lain sebagainya itu sedang diguyur. Dan suasananya berbeda dengan sekarang. Sekarang tidak ada COVID, tidak ada dana PEN, tidak ada alokasi dan lain sebagainya. Malah kita mengalami tahun ini deflasi 5 bulan setelah Ramadan. Jadi bulan Mei sampai dengan 5 bulan ke depan, Oktober itu kita deflasi. Deflasi itu apa artinya? Itu sudah early warning sebenarnya bahwa permintaan domestik terjadi kelemahan, terjadi pelemahan. Kemudian kita tahu juga, ini sudah tersiar beritanya, bahwa PHK itu sudah terjadi hampir di atas 65.000 orang. Ya, industrinya sudah jelas, TPT, tekstil, alas kaki, elektronik, dan lain sebagainya. Pasar ekspor yang sedang melemah karena situasi global yang juga masih meruncing, geopolitik, supply chain, climate change, dan macam-macam penurunan demand. Kemudian juga di dalam domestik juga terjadi deflasi, pelemahan, sehingga kita tahu bahwa PMI kita 49, di bawah 50, di bawah angka moderate.
Nah, itu apa artinya? Artinya memang suasana sedang tidak baik-baik saja. Makanya tadi saya katakan, pemerintah tidak memiliki sense of crisis untuk situasi seperti ini. Karena apa? Karena kami tidak berharap itu dibatalkan PPN. Ya. Tapi kami berharap apapun jenis barangnya itu diundurkan PPN-nya. Diberlakukan 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, tergantung dari kinerja kabinet yang. Dengan demikian, kita bisa memahami bahwa kenaikan pajak ini tidak hanya sekedar angka, tetapi juga berdampak pada kehidupan sehari-hari kita. Untuk sekian berita yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan acara kami. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membuka wawasan kita semua mengenai isu kenaikan pajak 12%. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Kami serahkan kembali ke Studio 2. Kami Liputan 8. Sampai jumpa. Kami dari Studio 2 Liputan 8 melanjutkan untuk berita selanjutnya. Pemirsa, masyarakat geram lantaran vonis terhadap koruptor Timah Harvey Mois dianggap terlalu ringan dan tak sebanding dengan kerugian negara. Tak hanya soal vonis ringan, terpidana korupsi Harvey Mois dan istrinya Sandra Dewi ternyata terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan PPI. Lalu, bagaimanakah langkah tegas lembaga hukum Komisi Yudisial dan Kejaksaan Agung menyikapi polemik ini? Sebelum kita melanjutkan, mari kita lihat beberapa pendapat masyarakat mengenai Harvey Mois dan istrinya sebagai penerima manfaat BPJS ini. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhi hukuman 6 tahun penjara terhadap Harvey Mois dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah. Suami aktris Sandra Dewi ini juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Vonis terhadap koruptor timah Harvey Mois dianggap terlalu ringan dan tak sebanding dengan kerugian negara. Presiden Prabowo bahkan turut menyindir putusan hakim terkait hukuman kasus korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliunan rupiah. Mahkamah Agung menyebut pengawasan yang dilakukan terhadap para hakim di lingkungannya sudah sangat ketat. Sementara itu, Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan memastikan Komisi Yudisial dan Kejaksaan Agung sudah mengambil langkah tegas. Sebelum kita tutup, mari kita dengarkan pendapat dari masyarakat mengenai kasus ini. Mas, sebelumnya mau nanya nih, tahu nggak kasus yang menimpa Harvey Mois merugikan negara sekitar 300 triliun tapi divonis oleh majelis hakim 6,5 tahun, tahu nggak kasus itu? Tahu. Melihat vonis hakim yang 6,5 tahun ini, pandangannya seperti apa? Kalau dari aku sendiri sebenarnya jujur sangat amat tidak setuju ya, karena kalau ngelihat berapa besar kerugian negara sama berapa besar vonis yang diberikan itu nggak sesuai banget kan. Karena kalau dari undang-undang sendiri pastinya nggak sesingkat itulah gitu. Kalau dari aku sendiri gitu. Melihat nih ada gerakan di media sosial, mendingan di penjara deh, tapi bisa dapat duit sekian triliun, pandangannya gimana, Mas? Kalau aku jujur, ya balik lagi nggak setuju juga soal itu. Soalnya otomatis kan orang koruptor jadi mikir ya udah nggak apa-apa di penjara, yang penting gue dapet duit gitu. Tapi kan itu balik lagi itu nggak adil. Kalau mau ya selain di penjara ya ada koruptornya sendiri juga harus dimiskinkan. Jadi seluruh jumlah yang dikorupsi juga harus diambil gitu. Berarti seluruh jumlah yang dikorupsi diambil, dimiskinkan begitu ya? Ya, jadi berapa besar kerugiannya terus diambil lagi disita oleh negara gitu. Melihat vonis 6,5 tahun ini, menurut Mas sendiri pandangannya yang pantas tuh dihukum berapa lama sih? Kalau dari aku pribadi jujur seumur hidup sesuai, jadi penjara maksimal seumur hidup, karena kerugiannya jujur itu sangat besar, 300 triliun bukan jumlah yang sedikit. Dan emang namanya koruptor ya selain harus dimiskinkan juga harus dihukum semaksimal mungkin. Tuh. Baik, terima kasih Mas pandangannya. Nah, itu pemirsa salah satu warga di sini yang memang nggak setuju, malah menyampaikan bahwa seharusnya Harvey Mois yang merugikan negara hingga 300 triliun ini dihukum seumur hidup. Nah, kita mau coba tanya lagi warga di sini, memang juga mahasiswa ya, di dekat sini sekitar banyak mahasiswa, kita akan tanyakan seperti apa pandangannya. Halo, selamat siang Mas, dengan Mas siapa? Carlo. Mas Carlo, sebelumnya tahu nggak kasus vonis Harvey Mois yang 6,5 tahun ini? Tahu. Melihat putusan hakim 6,5 tahun, pandangannya seperti apa? Kalau menurut saya putusan hakim 6,5 tahun itu bisa dibilang miris, karena dengan jumlah uang yang digunakan sebanyak itu, menurut saya 6,5 tahun benar-benar kurang banget. Kalau bisa seumur hidup atau mungkin dihukum mati. Lalu Seumur hidup atau hukuman mati ini kenapa? karena kalau dilihat dari negara lain ya, hukuman mati itu benar-benar ampuh banget buat menurunkan angka korupsi di negara masing-masing gitu. Jadi hukuman seberat-beratnya seharusnya lebih pantas diberikan kepada koruptor ini. Ya, benar sekali. Nah, Mas ini melihat uang yang dikembalikan tuh hanya sekitar 270
70 miliar. Ini nggak sampai even 1 triliun. Pandangannya seperti apa? Kalau nggak sampai 1 triliun atau apa gitu, menurut saya tetap harus dihukum benar-benar berat. Karena ini kan udah ngerugiin rakyat juga, ngerugiin kita-kita nih. Ditambah lagi uang sebanyak itu buat apa gitu ya kan? Lebih baik dikembalikan ke masyarakat gitu ya. Ya, dikembalikan lagi ke rakyat. Ini ada gebrakan atau sindiran di masyarakat di media sosial, mendingan gue di penjara aja tapi dapat sekian triliun. Pandangannya seperti apa? Itu bentukan protes atau seperti apa Mas melihatnya? Kalau dari kita pribadi, misalnya ada pemikiran seperti itu, ada baiknya dilupakan saja. Karena dari hal-hal yang kecil seperti itu, ada baiknya kita lakukan apa sih namanya, untuk Penekanan gitu. penekanan lah, agar kita tidak korupsi. Baik. Jadi tidak setuju ya adanya di media sosial mengenai hal tersebut ya Mas ya? Sangat tidak setuju. Baik, terima kasih Terima Mas. kasih telah menyaksikan acara kami. Semoga informasi ini bermanfaat. Kami dari Liputan 8 pamit undur diri dan sampai jumpa. Dibincangkan yaitu kenaikan pajak sebesar 12%. Penting bagi kita untuk tetap mengawasi dan memberikan masukan kepada pemerintah. Sebelum kita tutup, mari kita dengarkan pendapat dari beberapa Di Gunawan memastikan Komisi Yudisial dan Deklan Agung sudah mengambil langkah